Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wireless Mesh Network, Transport Protocol pada Manet, Routing Protocol, dan QoS pada Manet yang disusun oleh Ayu Jaki Andira, saya sendiri, Denny Andika Putra, Nanda Praja Anggara, dan Muhammad Pradana Putra Syam. Langsung saja kita masuk pada pemateri pertama, yaitu Nanda Praja Anggara. Wireless Mesh Network adalah jaringan komunikasi wireless dengan topologi mesh yang di mana setiap node di jaringan memiliki tugas Marley dari node yang lain, baik mengirim data atau menerima data melalui access point. Dengan artian setiap node bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Meski ada salah satu node yang tidak bisa beroperasi, maka node lain yang sedang idle bisa mengambil alih proses komunikasi dengan fitur self-organizing dan self-configuring. Config dalam WMN tidak dibatasi koneksi ke base station karena node yang lain yang tidak terjangkau oleh base station akan di-cover oleh node yang terhubung langsung dengan base station yang disebut gateway. Arsitektur wireless mesh network memiliki tiga elemen utama yang terdiri atas infrastruktur WMN, klien WMN, dan hybrid WMN. Pertama, infrastruktur WMN memiliki dua tipe node terdiri atas mesh router dan mesh client. Mesh router memiliki fungsi sebagai gateway sekaligus router untuk menjalankan proses routing. Mesh client memiliki fungsi yang sama sebagai router namun juga bisa berfungsi sebagai klien untuk memperluas konfig layanan. 2. Klien WMN adalah arsitektur WMN dengan klien yang saling terhubung secara peer-to-peer dengan fungsi sebagai router karena model klien WMN tidak terdapat mesh router karena mobilitasnya yang tinggi. 3. Hybrid WMN adalah arsitektur WMN dengan sifat gabungan antara infrastruktur WMN dan klien WMN. Biasa diimplementasikan untuk jaringan WiMAX, seluler, Wi-Fi dengan mengandalkan kapabilitas routing antara klien yang bisa meningkatkan performa dan coverage dalam WMN. Ini kedua. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny. Karakteristik WMN. 1. Multi wireless network sebagai objektif utama dalam pengembangan WMN untuk memperluas jangkauan coverage dengan kanal yang sama tanpa mengorbankan kapasitas kanal. 2. Mendukung jaringan ad hoc dan memiliki kapabilitas self-forming, self-healing, dan self-configuration. WMN diharapkan bisa menambah performa jaringan karena faktor arsitektur jaringan yang fleksibel, mudah dan implementasi dan konfigurasi bisa menoleransi kesalahan dan mendukung koneksi jaringan berbentuk mesh. Tiga, mendukung perangkat klien secara mobile dengan bentuk jaringan mesh. 4, mendukung segala bentuk akses jaringan. 5, WMN menuntut penggunaan sumber daya listrik yang lebih hemat dengan beberapa tipe jaringan berkebutuhan khusus yang dilengkapi sensor. 6, kompatibilitas WMN dengan implementasinya bisa digunakan dengan jaringan wireless yang lain, seperti halnya WiMAX, Zigbee, dan lain-lain. Jaringan materi selanjutnya adalah jaringan mobile ad hoc network atau MANET. MANET adalah sebuah jaringan yang terdiri dari gabungan perangkat-perangkat bergerak atau mobile tanpa infrastruktur, sehingga membentuk jaringan yang bersifat sementara. Pada MANET, mobile host yang terhubung dengan wireless dapat bergerak bebas dan juga berperan sebagai router.
Karakteristik manet. 1. Topologi yang dinamis. Node pada manet memiliki sifat yang dinamis, yaitu dapat berpindah-pindah kemana saja. Maka topologi jaringan yang bentuknya adalah loncatan antara hop ke hop dapat berubah secara tidak terpola dan terjadi secara terus-menerus, tanpa ada ketetapan waktu untuk berpindah. Bisa saja di dalam topologi tersebut terdiri dari node yang terhubung ke banyak hop lainnya, sehingga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap susunan topologi jaringan. Next. Dua, otonomi. Setiap node pada manet berperan sebagai end user, sekaligus sebagai router yang menghitung sendiri router path yang selanjutnya akan dipilih. 3. Keterbatasan bandwidth. Link pada jaringan wireless cenderung memiliki kapasitas yang rendah jika dibandingkan jaringan berkabel. 4. Keterbatasan energi. Semua node pada manet bersifat mobile, sehingga dapat dipastikan node tersebut menggunakan tenaga baterai untuk beroperasi, sehingga perlu perancangan untuk optimalisasi energi. Next. Kelebihan manet. 1. Bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan topologi dan kondisi network. 2. Efisiensi dalam penggunaan bandwidth. 3. Menerapkan konsep hands-off management. 4. Fleksibel dalam penentuan topologi dan tidak terlampau lama menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Next. Routing protokol manet. 1. Proaktif routing protokol. Proaktif routing protokol bekerja dengan cara membentuk tabel routing jika ada permintaan pembuatan route link baru atau pembuatan link. Routing protokol proaktif atau table driven. Routing protokol berusaha untuk menyediakan informasi routing yang konsisten dan up to date di setiap node. 2. Reactive routing protocol. Reactive routing protocol atau on-demand routing protocol hanya dibuat ketika node sumber membutuhkan routing. Saat node sumber membutuhkan routing ke node tujuan, node sumber melakukan proses route discovery dalam jaringan. Next. 3. Hybrid routing protocol. Ialah perpaduan antara proaktif dan reaktif. Contoh hybrid routing protocol yaitu ZRP atau zona routing protocol. Next. Oke Bang, ini kita masuk Bang apa Bang? Selanjutnya akan disambung oleh teman saya Bang Putra. Oke. Routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data, serta memperbaharui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Beberapa routing protokol menggunakan sebuah algoritma yang bertugas untuk melakukan kalkulasi untuk mendapatkan jalur terbaik atau best path. Protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari autonomous system dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh dari IGP antara lain SIP, EIGRP, SPF, dan ISIS. 2. Exterior Gateway Protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka IGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antara autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Contoh dari EGP adalah BGP atau Border Gateway Protocol.
Jenis-jenis routing protokol pada jaringan komputer. 1. RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut hop. Memiliki kelebihan: 1. Mendukung PLSM dan CIDR atau RIP v2. Mudah dalam konfigurasi. Kekurangannya yaitu tidak mendukung PLSM dan CIDR atau RIP v1. Memiliki batas maksimal 15 hop. Tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1 atau RIP v2. 2. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. Kelebihan: mendukung VLSM dan CIDR. Memiliki hop count maksimal 224. Proses convergence yang cepat. Memiliki jangkauan network yang luas dari RIP. Dan mampu menonaktifkan auto summary route. Yang memiliki kekurangan yaitu melakukan update informasi terus-menerus, menggunakan lebih banyak resource router. 3. OSPF atau Open Source Vectors. OSPF merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga atau cost untuk setiap link yang ada. Cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. 4. ISIS atau Intermediate System. ISIS merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. ISIS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada ISIS juga terdapat konsep area seperti OSPF. Namun area pada ISIS berbeda dengan area pada OSPF. 5. BGP atau Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protokol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda AS. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. Ini aku juga, Bang. Materi terakhir yaitu Quality of Service atau QoS. QoS mengacu kepada kemampuan suatu sistem terdistribusi untuk menyediakan layanan komputasi dan jaringan seperti harapan masing-masing pengguna. Untuk memenuhi kualitas dan ketepatan, mencakup semua aspek dari sebuah koneksi, antara lain service response time, packet loss, signal to noise ratio, crosstalk, echo, interrupt, frekuensi respon, dan lain-lain. Kebutuhan QoS pada Manet. Kebutuhan QoS pada Manet. Router stability. Kestabilan routing harusnya dijaga, meningkatkan karakteristik topologi Manet yang dapat berubah-ubah dan menyebabkan rekonstruksi jalur routing setiap saat, khususnya pada saat terjadi perubahan node. Security. Keamanan data harus menjadi perhatian karena data mengalir melalui jaringan wireless yang sangat mudah untuk direkam. Penggunaan enskripsi yang kuat akan membantu meningkatkan keamanan pada jaringan tersebut.
Selesailah materi yang kami bawakan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.